Novel 9 Matahari. Bab 74. Membantu Anda mengalahkan. Dia kembali. Di antara murid-murid Jen Feng, kekuatan tempur Xiao Tong menempati posisi ketiga. Karena itu, saya selalu merasa sangat sombong dan arogan. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu bisa taat membayar hadiah sebagai pendatang baru, lalu berlutut dan memohon maaf, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kedua, aku akan bertindak secara pribadi agar kamu mengerti kekuatan sebenarnya. Xiao Tong meraih tangannya dan menepuk punggungnya, dan tombak hitam terbang dan mendarat di tangannya, menunjuk ke arah Yun Fei dengan suara dingin. Saat yang sama, terjadi ledakan. Boom. Tekanan spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya, menghasilkan badai yang kencang dan menimbulkan pasir dan batu yang berterbangan. Adegannya sangat menakutkan. Ini adalah awal dari dunia surgawi. Ternyata kekuatan Xiao Tong berada di tahap awal dunia surgawi. Kekuatan senior Xiao Tong terlalu menakutkan. Pergi dari sini. Selusin pengikut yang berdiri di belakang Xiao Tong terguncang hingga mereka jatuh dan kotoran mereka berserakan. Tidak heran Xiao Tong berada di urutan ketiga dalam kekuatan. Aku sudah merasa tidak nyaman dengan aura yang dia keluarkan saja. Sementara Yun Fei yang sebenarnya membuat Xiao Tong sangat marah, tampaknya sedang mencari kematian. Kakak Xiao Tong, tolong tenanglah. Tiba-tiba Aniu muncul dari kerumunan penonton dan berlari ke sisi Yun Fei. Kakak senior Yun Fei, kamu masih baru di sini dan mungkin tidak sepenuhnya memahami aturan Jen Feng. Saya berharap kakak senior Xiao Tong, karena kita berada di gunung yang sama, tolong lepaskan kakak senior Yun Fei kali ini. Saya akan membantu membayar upacara pendatang baru kakak senior Yun Fei, kata Aniu dengan suara rendah. Saudara Yun Fei, Xiao Tong menempati posisi ketiga di antara kita di sekte Jen Feng dan kekuatannya sangat menakutkan. Jangan mencoba memprovokasinya, bisik Aniu kepada Yun Fei. Setelah itu, Aniu mengeluarkan beberapa kristal roh dan pil roh dan mencoba memberikannya kepada Xiao Tong. Benda seperti babi dan anjing, keluarlah, teriak Xiao Tong dengan wajah yang gelap. Kekuatan Aniu hanya pada tingkat latihan fisik dan dia adalah murid biasa di sekte Jen Feng. Di mata Xiao Tong, seorang murid inpi, Aniu lemah dan tidak berguna, jadi dia menolaknya dengan mudah. Tiba-tiba terdengar suara retak. Tombak hitam di tangan Xiao Tong menyerang pipi kanan Aniu dengan keras. Aniu terlempar terbang dan terhempas ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Pipi kanannya membengkak dan darah mengalir dari mulutnya. Semua kristal roh dan pil roh di tangannya jatuh ke tanah. Aniu, jangan khawatir tentang itu. Di sekte Tianyuan, tidak ada murid yang tidak bisa saya sakiti, kata Yun Fei dengan lantang sambil menunjukkan keberaniannya dan membantu Aniu. Setelah itu, Yun Fei bergerak dengan cepat dan meluncur ke arah Xiao Tong dengan lincah seperti hantu. Dia menatap Xiao Tong dengan tatapan acuh tak acuh dan marah. Aniu, murid biasa di sekte Jen Feng, telah membantu Yun Fei selama 2 hari terakhir dan memberikan perasaan yang baik padanya. Sekarang, Niu telah dipukuli. Tentu saja, Yun Fei akan membayar untuk Aniu dan memintanya. Walaupun terlambat untuk mengatakannya, Yun Fei tidak akan menyerah. Dia langsung memukul Xiao Tong dan meninjunya. Menghadapi tindakan Ye, Xiao Tong tersenyum sinis sambil meraih tombak hitam di tangannya dan menyerang ke arah kepalan tangan Ye Yun Fei. Fluktuasi kekuatan spiritual terpancar dari tombak hitam itu membuat udara di sekitarnya menjadi sangat berat dalam sekejap, seolah-olah sebuah gunung besar menabrak Ye Yun Fei. Namun, Ye Yun Fei tetap tak tergoyahkan dan mempertahankan tinjunya tanpa menarik kembali atau mengubah arah. Xiao Tong merasa percaya diri dan yakin bahwa jurusnya pasti akan melenyapkan tinju Ye Yun Fei. Namun, ketika tinju Ye Yun Fei bertabrakan dengan tombak hitam Xiao Tong, terjadi suara metalik yang jelas dan kepalan tangan Ye Yun Fei perlahan bergerak maju.
Tombak hitam Su Tong mulai diremas dan perlahan ditekuk hingga pecah menjadi dua. Senyum awalnya percaya diri di wajah Su Tong membeku dan hatinya bergetar merasakan bahaya yang mengancamnya. Yunfei menyerang dengan kekuatan fisik yang sangat besar, menyebabkan zona vakum tekanan yang mengerikan di sekitarnya. Su Tong mencoba melawan, tetapi tinjunya tak berdaya menghadapi serangan Ye Yunfei. Tubuhnya terpental mundur lebih dari 100 langkah dan hampir tak bisa berhenti dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ye Yunfei melangkah maju dan menyusul Su Tong, kemudian membalas pukulan ke arahnya. Su Tong tak bisa menghindar sama sekali. Dalam keputusasaan, ia terpaksa bertarung dengan meninju dan membalas. Kedua tinju bertabrakan dengan keras, mengeluarkan suara ledakan. Mereka saling bertukar 6 atau 7 pukulan berturut-turut. Pada pukulan terakhir, tubuh Su Tong terguncang dan ia terlempar ke udara. Ia memuntahkan darah berulang kali dan wajahnya pucat. Ye Yunfei dengan cepat mengejar dan menggenggam leher Su Tong. Mengangkatnya seakan-akan ia mengambil ayam. Gerakan Ye Yunfei terlalu cepat. Ia seperti hantu. Sebelum Su Tong bisa bereaksi, ia sudah terperangkap dalam genggaman Ye Yunfei. "Aniu, dia baru saja menamparmu. Aku akan membantumu membalas sekarang," ujar Ye Yunfei. Setelah itu, ia menampar wajah Su Tong dengan telapak tangan kirinya. Suara tamparan berderai-derai, tamparan demi tamparan, yang terus-menerus menampar wajah Su Tong. Su Tong merasa malu dan marah. Ia berjuang mati-matian. Namun, tangan kanan Ye Yunfei yang kuat mengepung tenggorokannya sehingga ia kesulitan bernapas. Tampaknya ia hampir sekarat, tangan dan kakinya lemah sehingga ia tidak mampu melawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak laki-laki Su Tong tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Para murid di sekitarnya tercengang dan tidak percaya. Beberapa saat kemudian, suara tamparan berhenti. "Aniu, dia hanya menamparmu sekali, sedangkan aku menamparnya 100 kali. Ini sudah cukup," ujar Ye Yunfei seraya melemparkan Su Tong ke samping. Su Tong mencengkeram tenggorokannya dengan kedua tangan dan bernapas dengan putus asa, seperti ikan yang terkena sinar matahari sepanjang hari. 100 kali tamparan di wajahnya, namun dia tetap berkata-kata dengan tidak sepenuhnya mengerti. Orang ini sangat kejam. Di sekelilingnya, para murid Jin Feng yang menyaksikan adegan itu gemetar ketakutan. Mungkin kita perlu mencari cara untuk berlatih tingkat kedua dari seni tubuh penempaan darah penggabungan iblis surgawi, pikir Ye Yunfei dalam hati. Sekarang, Ye Yunfei lebih menyukai bertarung dengan kekuatan fisik. Sederhana, langsung, keras, dengan tinju yang menghantam daging. Ia merasakan kehangatan di dalam dirinya. Ye Yunfei benar-benar mengalahkan Su Tong. Artinya, kekuatannya sekarang sudah masuk dalam 3 besar di Jin Feng kita. Terlalu menakutkan, pikir para murid Jin Feng yang menyaksikan adegan itu sambil menatap Ye Yunfei dengan takut. Novel 9 Matahari Bab 75 Shansu keluar. Ucap Ye Yunfei tegas, "Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan." Namun, kali ini, para murid di sekitar Jin Feng tidak lagi berani mengabaikan peringatan Ye Yunfei. Mereka tahu betul bahwa Ye Yunfei adalah sosok yang menakutkan dan mampu mengalahkan Su Tong. Begitu juga dengan murid-murid Jin Feng yang lain, mereka melihat tatapan tajam Ye Yunfei dan dengan cepat pergi dengan ketakutan. Namun, hanya Ling Tianyu dan Xiao Xiaoling yang mengabaikan peringatan Ye Yunfei. Menarik, semangat bertarungnya sungguh mengagumkan. Tapi kekuatan fisik saja tidaklah cukup, kata Xiao Xiaoling. Latihan kekuatan fisik hanya bisa memberikan kekuatan di tahap awal. Mentalitas seperti itu sangat oportunistik dan tidak akan membawa kita jauh. Untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam seni bela diri, kita perlu bakat, kemauan, dan tekad prajurit, tambahnya. Mendengar hal tersebut, Ling Tianyu memandang rendah pada Ye Yunfei, menggelengkan kepalanya, dan pergi bersama dengan kelompoknya. Komentar senior brother Ling sangat tepat. Saya setuju sepenuhnya. Ucap beberapa murid lainnya menyambut ucapan Ling Tianyu.
Dengan mata tajam, Yi Yunfei hanya melihat pergi para murid Jin Feng dengan tenang. Ia yakin bahwa saat ujian mendaki tangga diadakan beberapa hari lagi, ia akan membuktikan bahwa dirinya pantas untuk bersaing dengan mereka. Di sekitar lotang kecil Yi Yunfei, ketenangan kembali terpulihkan. Yi Yunfei menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Baginya, pertarungan antar murid sekte seperti ini tidak menarik sama sekali. Namun, masalah masih harus dihadapi. Aniu, minumlah ramuan ini, wajahmu tidak akan terlalu bengkak, kata Yi Yunfei sambil menyodorkan ramuan pada Aniu. Wajah Aniu baru saja dipukul oleh Sehutong dan masih membengkak hingga kini. Aniu menuruti saran Yi Yunfei dan meminum ramuan itu. Tidak lama kemudian, pembengkakan di wajahnya mereda dengan cepat. Senior Yunfei, ramuanmu memang luar biasa, seru Aniu kagum. Yi Yunfei hanya tersenyum puas. Sebagai seorang kaisar surgawi, dia memang memiliki kemampuan untuk menciptakan obat mujarab yang efektif. Tiba-tiba, wajah Yi Yunfei berubah dan dia melompat ke samping dengan cepat. Ledakan keras terdengar ketika kakinya hampir terkena oleh tendangan ramping yang datang dari arah yang tidak terduga. Udara meledak dan membuat getaran hebat hingga puluhan meter di sekitarnya. Tiba-tiba aroma harum tercium di udara. Yi Yunfei memandang ke arah sumber tendangan itu dan melihat seorang wanita cantik yang berpakaian merah. Usianya sekitar 15 atau 16 tahun, wajahnya oval dengan lesung pipit dan alis melengkung. "Siapa kamu?" tanya Yi Yunfei dengan wajah serius. Wanita itu baru saja menyerangnya secara tiba-tiba tanpa memberikan peringatan apapun. Jika Yi Yunfei tidak memiliki kekuatan jiwa dan pengalaman sebelumnya, dia pasti akan tertangkap. Kakak senior Yunfei, dia. Ahni ketakutan dan bahkan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya ketika melihat wanita itu. "Oke, saya akan mencobanya lagi," kata gadis berbaju merah itu tanpa memperdulikan Yi Yunfei dan meninju dia dengan tangan berbubuk. Boom. Meskipun pukulan itu terlihat cantik, kekuatannya cukup kuat sehingga ekspresi Yi Yunfei berubah. Yi Yunfei juga memukul balik. Dua pukulan bertabrakan. Boom. Boom. Gemuruh. Suara yang sangat keras terdengar dan gelombang energi yang kuat menyebar dari pusat tabrakan. Pasir, batu, dan daun kering di sekitarnya berputar-putar seperti tornado. Kemudian, tubuh Yi Yunfei terguncang dan terlempar puluhan meter jauh. Beruntung, keahlian menghindari Yi Yunfei sangat tinggi sehingga dia tidak jatuh ke tanah. Kekuatannya terlalu lemah. Wanita berbaju merah itu berteriak dan menendang tanah dengan jari kakinya seolah-olah panah merah dan datang ke Yi Yunfei dengan cepat. Boom. Kaki-kakinya yang seperti kilat menendang berulang-ulang dengan kecepatan sangat cepat dan sudut yang aneh. Dan kekuatan setiap tendangan sangat menakutkan. Bahkan Yi Yunfei tidak berani mengambilnya dengan keras. Yunfei menggunakan langkah Dewa Lingfeng dengan satu langkah ke kiri dan satu langkah ke kanan dengan mudah menghindari serangan wanita berbaju merah itu. "Coba ilmu pedangku," kata gadis berbaju merah itu sambil memegang pedang panjang. Bayangan pedangnya tajam dan energi pedangnya melonjak, menusuk Yi Yunfei. Harus diakui bahwa ilmu pedangnya sangat brilian. Dalam pandangan Yi Yunfei, teknik pedang yang digunakan oleh wanita berbaju merah itu tidak pantas disebut sebagai teknik yang layak. Namun, kemahiran kendonya sangat memukau, bahkan dia telah menguasai niat pedang 3 titik. Pedang yang digunakannya menusuk ke depan, menghasilkan cahaya pedang yang tajam dan tak terlihat, memotong udara dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, gerakan kaki Lingfang God Step milik Yi Yunfei sangat canggih. Wanita berbaju merah itu telah bertarung selama beberapa waktu, namun bahkan lengan baju Yi Yunfei tidak tersentuh sedikit pun. "Hei, kamu hanya tahu menyerang dan bersembunyi. Kamu tidak punya keberanian untuk bertarung dengan serius," seru gadis berbaju merah tersebut tidak puas. "Aku tidak punya dendam denganmu, dan aku tidak ingin melukaimu," kata Yi Yunfei dengan tenang.
Ye Yunfei tahu bahwa gadis berbaju merah tersebut hanya ingin menguji kemampuannya sendiri. Meski beberapa kali dia hampir menggunakan gerakan pedang yang mematikan. Tiba-tiba ia menahannya karena jelas-jelas dia takut melukai gadis tersebut secara tidak sengaja. Setelah melihat ini, Ye Yunfei merasa sedikit tergerak oleh wanita berbaju merah tersebut. Saya tidak ingin bertengkar dengannya, pikirnya. Kamu bisa menyakitiku dengan kata-kata besarmu. Kamu hanya tahu cara bersembunyi. Membosankan, kata wanita berbaju merah tersebut dengan nada sinis. Namun, Ye Yunfei berhasil menghindari lebih dari 100 serangan dari wanita tersebut yang cukup mengesankan. Ya, saya pikir Anda hampir tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia kecil Tianying, gumam Ye Yunfei dalam hati. Setelah wanita berbaju merah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa menyerat kakinya. Ye Yunfei mengamati pergiannya dengan hati-hati, mengetahui bahwa dia memiliki kepribadian yang pemarah. Dia memiliki kepribadian yang pemarah, kata Ye Yunfei dengan senyum tipis. Mendengar itu, wanita berbaju merah itu berhenti sejenak dan membeku. Dia menoleh perlahan dengan ekspresi kaget di wajah ovalnya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku berasal dari klan Shan? Tanya wanita berbaju merah tersebut dengan nada yang luar biasa. Ternyata di seluruh sekte Tianyuan, hanya ada satu orang yang mengetahui identitasnya. Novel 9 Matahari. Bab 76. Wanita berbaju merah itu menatap Ye Yunfei dengan tajam sebelum berbalik dan pergi. Kakak senior Yunfei, dia adalah Long Yingying. Dia adalah murid nomor 1 dari sekte Tianyuan kita dan cucu dari sesepuh legendaris di sana. Aniu akhirnya membuka mulutnya dengan gemetar setelah wanita berbaju merah itu pergi. Oh, lalu di puncak manakah dia? Ye Yunfei terkejut karena wanita berbaju merah ini memiliki latar belakang yang kuat di sekte Tianyuan dan ia bertanya dengan keras. Kakak senior Yunfei, kamu tidak tahu, Long Yingying bukan bagian dari puncak manapun. Seperti yang saya katakan, biasanya pemimpin secara pribadi membimbing kultivasinya. Long Yingying sangat agresif. Jika dia tidak setuju, dia akan memukul orang. Bahkan Li Kaofan dari Xuefeng juga dikejar dan dipukuli olehnya sampai hidungnya bengkak dan wajahnya membiru. Di seluruh sekte Tianyuan, semua murid takut padanya seperti harimau dan menghindarinya karena takut tertinggal, kata Aniu. Iya, begitu. Ye Yunfei tersenyum sedikit. Akan aneh jika orang-orang dari klan Shan tidak mahir bertarung. Yunfei memperkirakan kekuatan Long Yingying setara dengan tingkat tinggi alam surgawi. Apalagi, begitu dia mengaktifkan darah klan perang di tubuhnya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat. Baiklah, Niu, kamu bisa kembali dulu. Ambil sebotol obat mujarab ini. Dengan obat mujarab ini, kamu akan segera menerobos. Ye Yunfei mengeluarkan 3 botol obat mujarab dan memberikannya kepada Aniu. Ini adalah obat mujarab kelas 2. Saudara Yunfei, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa memilikinya, kata Aniu. Namun Aniu terkejut ketika menemukan bahwa ada 30 obat mujarab sejati dalam 3 botol. Tidak apa-apa. Silakan ambil saja, kata Ye Yunfei sambil melambaikan tangannya dan pergi ke loteng kecil. Bagi Ye Yunfei, obat mujarab kelas 2 hanya sejumlah kecil, jadi tidak terlalu penting. Terima kasih, kakak senior Yunfei telah memberi saya obat, ucap Aniu sambil membungkuk dan pergi. Aniu tahu bahwa dengan 30 obat mujarab sejati ini, tidak peduli seburuk apapun bakatnya, dia masih bisa mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Sementara itu, Ye Yunfei beristirahat dengan tenang di loteng kecil, menunggu kompetisi tangga. Di atas puncak air, sejumlah besar murid Xuefeng mencari keberadaan Li Yichen. Saudara Li, kami sudah mencari di semua tempat tapi tidak menemukan keberadaanmu, lapor seorang murid. Kecuali Sleeping Demon Cliff, kami juga sudah mencari di tempat lain di gunung belakang, tambah murid lainnya. Li Chaofan mendengarkan laporan mereka dengan wajah yang semakin buruk. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengirim banyak murid untuk mencari Li Yichen, namun belum mendapatkan hasil apapun. Laporkan pada kakak senior Li. Kami menemukan lebih dari selusin senjata di gunung belakang.
Sepertinya itu adalah senjata Wu Jiangxin, kata dua murid Sui Feng yang tiba-tiba kembali dan melemparkan selusin senjata di depan Li Kaofan. Wu Jiangxin adalah salah satu pengikut setia Li Yichen. Pada saat itu, Li Yichen membawa lebih dari selusin murid Sui Feng untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei di gunung belakang. Salah satunya adalah Wu Jiangxin. Kakak Li, sepertinya ada masalah dengan Wu Jiangxin dan yang lainnya, kata seorang murid Sui Feng dengan hati-hati. Dia tidak berani mengatakan bahwa ada masalah dengan Li Yichen. Takut membuat Li Kaofan marah. Kakak Li, saya mendengar dari murid Jin Feng bahwa Yi Yunfei telah kembali ke Jin Feng. Dia bahkan mengalahkan Shou Tang yang menempati peringkat ketiga di Jin Feng di depan umum. Kata murid lain yang berlari kembali dan melapor ke Li Kaofan. Tampaknya Yi Chen mungkin mengalami kecelakaan, kata Li Kaofan sambil menarik napas dalam-dalam. Pada akhirnya, Ye Yunfei pergi. Kemudian, kakak senior Li Yichen membawa sekitar selusin murid dan mengikuti Ye Yunfei secara diam-diam ke gunung belakang. Saya mendengar bahwa seorang murid bernama Anyu dari Shui Feng juga mengikuti Ye Yunfei ke gunung belakang, ujar murid lain yang kembali untuk melapor ke Li Kaofan. Sekarang, segera pergi dan tangkap murid Jin Feng bernama Anyu itu, lalu siksa dia untuk diinterogasi. Pastikan untuk bertanya tentang keberadaan Yi Chen, kata Li Kaofan. Tapi jangan khawatir, kakak senior Li. Kami mengerti, angguk murid-murid Shui Feng di sekitar Li Kaofan. Kamu Yunfei, jika terjadi sesuatu pada Yi Chen, aku akan meminta kamu membayar dengan nyawamu. Orang-orang dari keluarga Li di kota kekaisaran kita tidak mudah untuk dikalahkan. Bukan hanya kamu, bahkan 9 klanmu akan terlibat. Bahkan 9 klan. Li Kaofan menggertakkan giginya dan berkata, Li Kaofan dan Li Yichen sama-sama berasal dari keluarga Li di kota kekaisaran. Keluarga Li adalah keluarga besar dengan kekuatan yang besar. Li Yichen adalah cucu dari sesepuh klan berpangkat tinggi di keluarga Li dan statusnya cukup terhormat. Sesepuh klan pernah mempercayakan Li Kaofan di antara faksi Tianyuan untuk menjaga Li Yichen dengan baik. Namun, sesuatu terjadi pada Li Yichen saat ini. Li Kaofan merasa sakit kepala. Dan ketika dia kembali ke keluarga, dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada yang lebih tua. Kamu Yunfei, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tatapan Li Kaofan penuh dengan kemarahan yang tak terbatas. Sementara itu, di kedalaman markas faksi Tianyuan, di atas bukit yang indah, di halaman kecil, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih sedang duduk bersila dalam meditasi. Ying Ying, kemana kamu pergi untuk memukul seseorang lagi? Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya dan melihat keluar gerbang pagar halaman kecil. Seorang wanita berkemeja merah masuk. Itu adalah wanita yang bertarung dengan Yi Yunfei belum lama ini. Ying Ying Panjang, murid sekte Tianyuan. Nomor 1, kakek, perhatikan apa yang saya katakan. Saya tidak memukuli orang sepanjang hari, kata Long Yingying dengan senyum kecil di bibirnya. Namun sang kakek hanya menggelengkan kepala dengan wajah yang sedikit masam. Tidak memukuli orang sepanjang hari, tapi pada dasarnya memukuli orang setiap hari. Beberapa murid sekte Tianyuan yang lebih senior pasti sudah merasakan kekuatan tinjunya, kata sang kakek. Long Yingying hanya mengangkat bahunya. Jangan bicara soal itu. Murid-murid di sekte Tianyuan ini, semuanya tidak ada yang bisa memuaskan saya. Mereka semua sampah. Menurutku, sekte Tianyuan harus ditutup pintunya. Semua yang dibudidayakan di sini hanya sampah. Sekarang, kamu bicara sembrono, Long Yingying. Sekte Tianyuan adalah salah satu dari 4 sekte utama di kerajaan Qin besar. Banyak pemuda yang ingin bergabung dengan kita, ujar sang kakek dengan tegas. Tapi aku bilang kenyataannya seperti itu, kakek. Kamu tahu, aku bahkan tidak yakin aku akan menikah dan siapapun yang ingin menikah dengan saya. Dia harus bisa mengalahkan saya terlebih dahulu, jawab Long Yingying. Oh ya, kakek, ada orang baru di faksi Tianyuan. Namanya Yi Yunfei. Dia agak aneh. Dia meninju saya, tapi dia tidak terluka sama sekali. Bahkan setelah bertarung lebih dari 100 gerakan, saya tidak bisa menyentuh ujung bajunya, cerita Long Yingying. Apakah benar-benar seorang murid baru yang baru saja memulai ini? Selain itu,
Dia juga mengakui bahwa saya berasal dari klan San. Saya pikir Yi Yunfei ini tidak mudah. Yang terbaik adalah menyelidikinya dengan hati-hati. Long Yingying berkata dengan marah. Apa maksudmu? Dia mengenali bahwa kamu berasal dari klan San. Orang tua itu tidak bisa membantu, tetapi matanya bersinar terang ketika dia mendengar kata-kata itu. Bersambung.